I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan jamur Candida sp. Yang pertama-tama, perkenalkan nama saya M. Ali Akbar sebagai moderator. Materi pertama akan dibacakan oleh Saudara Tio. Dipersilakan Saudara Tio. Baik, perkenalkan nama saya Destrio Kurniawan, MPM 92. Di sini saya akan membacakan tentang jamur. Apa itu jamur? Jamur adalah jenis tumbuhan tingkat rendah yang tidak memiliki klorofil, sehingga jamur tidak mampu membentuk makanan sendiri. Untuk kelangsungan hidupnya jamur tergantung pada mikroorganisme lain. Oleh karena itu bersifat heterotrofik. Sifat ketergantungan ini maka jamur dapat berperan sebagai saprofit bila tidak merugikan host pest-nya dan berperan sebagai parasit bila merugikan host pest-nya. Baik, selanjutnya Candida sp. Candida sp merupakan suatu organisme yang berasal dari salah satu genus dari ragi dan merupakan penyebab paling umum dan infeksi jamur. Candida sp merupakan suatu organisme yang biasanya tidak menyebabkan penyakit pada seseorang dengan sistem kekebalan tubuh yang normal, tetapi dapat menyerang seseorang dengan sistem kekebalan tubuh yang buruk. Sebagian besar spesies dari Candida sebenarnya tidak berbahaya meski menempel pada inangnya, termasuk menempel pada manusia. Namun, ketika terdapat luka pada selaput mukosa atau sistem kekebalan tubuh sedangkan terganggu, maka Candida dapat menyerang dan menyebabkan infeksi. Dan dapat menyebabkan infeksi kondidiasis pada manusia dan hewan lainnya. Banyak spesies Candida yang menjadi flora khusus, termasuk C. albicans di dalam tubuh inang mamalia. Sedangkan beberapa spesies lain hidup sebagai endosisbion pada inang serangga. Sekian dari saya. Kembali pada moderator. Terima kasih pada Saudara Tio. Materi selanjutnya akan dibacakan kepada Saudara Miki Rapiansa. Persilakan Saudara Miki Rapiansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miki Rapiansa, NPM 96. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan klasifikasi. Infeksi pertama kali didapatkan di dalam mulut sebagai terus yang dilaporkan oleh Francois Paleix pada tahun 1896 sampai dengan 1839 menemukan jamur penyebab terus. Kemudian Berhut memberi nama organisme tersebut sebagai Candida. Nama lain dari Candidiasis adalah Condidosis, Dermatocandidiaceae, Bronchomycosis, Mycotic, Pulpogonitis, Muguit, dan Monolysis. Selanjutnya Candidas. Candidiaceae adalah infeksi jamur yang disebabkan oleh jamur yang termasuk dalam genus Candida. Ada banyak spesies jamur Candida yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia. Yang paling umum adalah Candida albicans. Candidiaceae dapat menyerang berbagai bagian tubuh, termasuk mulut, disebut dengan sariawan, tenggorokan, kerongkongan, alat kelamin, infeksi jamur vagina atau infeksi jamur penis, dan kulit. Kaum wanita lebih rentan terhadap infeksi Candida pada kelamin, meski laki-laki juga
bisa terinfeksi. Faktor-faktor tertentu seperti penggunaan antibiotik yang berkepanjangan dapat meningkatkan risiko infeksi Candida pada pria dan wanita. Penderita diabetes atau orang yang sistem kekebalan tubuhnya terganggu seperti penderita HIV lebih rentan terhadap infeksi Candida. Baiklah, terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Miki Rapiansa. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Atif. Persilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Atif Jelas Febrian dengan NPM 84. Genus Candida merupakan sel ragi uniseluler yang termasuk ke dalam fungi imperfecti atau Deuteromycota kelas Mycets yang memperbanyak diri dengan cara bertunas. Famili Cryptococci. Genus ini terdiri lebih dari 80 spesies. Yang paling patogen adalah C. albicans, diikuti oleh berturutan dengan C. stalotoid, C. tropical, C. praposilosis, C. kefir, C. guiler, mondi, dan C. crucei. Patogenesis ini terdiri dari infeksi kandidat, dapat terjadi apabila ada faktor predisposisi baik endogen maupun eksogen. Faktor endogen meliputi perubahan fisiologi, umur, dan imunologi. Perubahan fisiologi seperti kehamilan, debilitas, latrogeni, endokrinopati, dan penyakit kronis seperti tuberkulosis. Umur, contohnya orang tua dan bayi, lebih mudah terkena infeksi penyakit. Faktor eksogen meliputi iklim, panas, dan kelembaban. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Saudara Atif. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Saudara Janiar Ismail. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janiar Ismail Markori dengan NPM 42. Baiklah, saya akan melanjutkan gejala. Yang pertama ialah gejalanya bervariasi, tergantung kepada bagian tubuh yang terkena. Dapat dibagi menjadi infeksi vagina atau vulvovaginitis, infeksi penis, terus perleceh, dan paronychia. Yang kedua, infeksi pada lipatan kulit atau infeksi intertriginosa. Biasanya menyebabkan ruam, kemerahan, yang seringkali disertai adanya bercak-bercak yang mengeluarkan sejumlah cairan berwarna keputihan. Biasanya timbul bisul-bisul kecil, terutama di tepian ruam, dan ruam ini menimbulkan gatal atau rasa panas. Ruam Candida tampak kasar, berwarna merah atau putih, terasa gatal. Selanjutnya, pengobatan dan pencegahan infeksi jamur Candida. Pengobatan untuk infeksi jamur Candida biasanya melibatkan penggunaan anti jamur. Pilihan pengobatan spesifik tergantung pada lokasi dan keparahan infeksi. Untuk infeksi ringan hingga sedang, obat anti jamur topikal seperti krim, salep, atau lotion mungkin cukup. Untuk infeksi yang lebih serius atau jika infeksi menyebar, dokter mungkin meresepkan anti jamur oral atau intravena. Beberapa contoh obat anti jamur yang sering digunakan termasuk fluconazole atau untuk infeksi sistemik dan clotrimazole
untuk infeksi topikal. Penting untuk mengikuti resep dan petunjuk dokter dengan seksama untuk memastikan efektivitas pengobatan. Sekian dari saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Junior Ismail. Materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri, yaitu untuk mencegah infeksi jamur Candida, langkah-langkah berikut ini dapat dilakukan. Menghindari lingkungan yang lembab, Candida tumbuh lebih baik di lingkungan yang hangat dan lembab. Oleh karena itu, menjaga kebersihan dan keringanan yang rendah terhadap kelembapan seperti lipatan kulit, mulut, dan daerah genital yang sangat penting. Menggunakan antibiotik dengan baik, penggunaan antibiotik yang tidak perlu atau berlebihan dapat mengganggu keseimbangan mikroorganisme normal di dalam tubuh dan memungkinkan Candida berkembang. Gunakan antibiotik lainnya ketika diperlukan dan sesuai anjuran dokter. Mengontrol gula darah, Candida lebih cenderung berkembang pada orang dengan gula darah tinggi. Bagi individu dengan diabetes, mengontrol kadar gula darah adalah kunci untuk mencegah infeksi. Memperkuat sistem imun. Sistem imun yang kuat dapat membentuk tubuh melawan infeksi jamur. Praktik gaya hidup sehat seperti diet seimbang, olahraga teratur, tidur yang cukup, dan menghindari stres dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Kebersihan pribadi. Menjaga kebersihan pribadi termasuk mencuci tangan secara teratur dan mandi setelah berolahraga atau berkeringat dapat membantu mencegah penyebaran jamur. Mengingat kompleksi kondisi medis dari variabilitas individu, sulit untuk menentukan probabilitas pasti hanya langkah-langkah pencegahan ini akan sepenuhnya efektif bagi setiap orang, namun mereka diakui secara luas oleh komunitas medis sebagai praktik terbaik dengan mengurangi risiko infeksi Candida. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa kami presentasikan pada kesempatan kali ini. Saya selaku moderator, mohon maaf bila ada salah kata-kata ataupun kekurangan. Saya mohon maaf kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, word